Lu setuju nggak? Gue punya temen bilang gini, kan gue bilang, lu tapi bisa motret juga kan? Dia bilang, oh gampang tinggal jepret. Nah, lu setuju nggak? Ada orang mengklaim kalau motret itu tinggal jepret. Dari motret ini aja nih, cukup buat hidup. Waduh. Pertanyaannya lumayan nggak habis-habis, Win. Si lighting itu tuh nggak habis-habis dipelajari. Makin gua pelajarin makin geblek. Halo Bro Agnes, gue panggil lo Anes aja ya? Iya benar. Biasa yang lain panggil Anes kan? Emang G-nya silent sih, Bang. Oh, Gua kan G-nya silent. agak Inggris gitu gua. Jadi G-nya silent. Keren. Jadi teman-teman, gue ngundang tamu baru di sini biar nggak boring yang ngeliat muka Faim mulu gitu kan. Dan ya ini adalah fotografer. Gue sih nggak tahu ya lu menempatkan genre lu apa. Tapi gue sih ngeliat lu tuh master studio lighting. Wah anjir. Tapi genre lu apa kalau menurut lu pribadi? Sebenarnya lebih ke portrait sih. Gue dari awal pertama kali megang kamera udah motoin orang sih. Oh. Kalau studio lighting portrait, itu kan berarti. Ya, Oke. Studio lighting itu kan baru kayak 3 tahun, 4 tahun belakang kan. Jadi kalau dari awal megang kamera udah motoin orang. Cuman motoin manusia itu macam-macam, ada yang untuk keperluannya untuk headshot, ada yang untuk artwork buat musisi, ada yang beauty dan segala macam gitu loh. Oh jadi lu sebenarnya fleksibel, cuman kalau kita kategorikan lu lumayan mempelajari yang bagian portrait lah portrait, gitu. Semua mau studio lighting, berarti yang natural light juga sebenarnya lu ngerjain juga di awal. Juga ya explore juga gitu ya. Buat teman-teman yang belum tahu, nama Instagramnya @bejanawaktu. Betul. Kenapa namanya Bejana Waktu? Ini tuh sebenarnya nyambung sama pas awal-awal gue main sosmed sih, Win. Jadi dulu tuh gue sempet pakai username yang gue sempet nyoba lah ya beberapa. Sempet, gue kan hobi main gitar ya. Jadi di gitar, kalau lo pernah main gitar ya, di gitar tuh kalau digenjreng dari atas sampai bawah tuh kan EADGBE. Emang Iska? Sekarang main gitar nggak? Dia main deh, gue nggak main. Nah kalau digenjreng kan EADGBE. Jadi gue pernah punya username @_EADGBE. Susah disebutnya. Iya, susah. Tapi buat gue gampang karena kan ya. Karena lu tahu ya emang di awal-awal sempat pakai itu, terus karena susah akhirnya gue sempet coba carilah username apa yang kira-kira gampang. Akhirnya sempet pakai nama asli gitu, Agnesian. Sampai beberapa kali di DM sama cowok karena dikiranya gue cewek kali ya. Karena di awal dengan nama tadi tuh. Iya, karena kan di Instagram gue postingnya foto-foto kan, kalau misalnya potret biasanya modelnya cewek segala macam kan. Kadang-kadang juga pernah dulu pakai avatar hasil foto gue gitu. Jadi disangkain cewek segala macam. Akhirnya ya udahlah coba cari username yang kira-kira pas di search di Google itu nggak banyak yang mirip. Nah, itu zaman berapa? Gue bikin username Bejana Waktu itu 2011 kayaknya. Jadi zaman-zaman itu masih jadi pujangga gue. Ya 2011 sih. Masih main Twitter, Pak. Iya. Twitter. Jadi masih main Twitter, terus ada salah satu orang yang gue, jadi masih sering main sajak gitu loh. Dulu tuh ada namanya komunitas fiksi mini. Jadi bikin fiksi dalam 140 karakter. Nah, di komunitas itu ada orang yang bikin salah satu sajaknya dia, ada frase si Bejana Waktu itu. Akhirnya gue ambil, gue izin sama dia, boleh nggak gue pakai jadi username. Akhirnya ya udah sampai sekarang. Dan kalau di search sekarang Bejana Waktu kayaknya kalau yang muncul gue atau ini apa namanya itu penggalan di Alkitab gitu kalau nggak salah. Kalau iya. Kayaknya ya, karena bejana itu kata yang banyak dipakai di Alkitab. Apa sih bejana itu? Bejana itu wadah sebenarnya. Oh wadah. Bejana cawan gitu kali. Iya. Menarik. Waktu di DM sama cowok, respon nggak? Ya nggak, gue respon lah. Siapa tahu kan jadi peluang, kelihatan peluang baru. Gitu. Enggak lah, abis itu gue cokin aja. Tapi itu udah bertahan cukup lama sih, dan akhirnya semua platform sosial media pakai si Bejana Waktu. Karena ya itu tadi, karena gampang dicari dan kalau di search Bejana Waktu akhirnya muncul. Oke. Wajib follow teman-teman, kalian cek juga foto-fotonya karena portofolionya menurut gue emang gokil banget sih. Gue harus appreciate. Thank you. Dan itu lightingnya juga menurut gue cakep-cakep lah. Dan gue nggak tahu ya, nanti gue akan coba untuk korek beberapa hal. Gue udah siapin beberapa pertanyaan juga. Tapi sebelumnya mungkin biar sekalian lah gue kasih tahu juga ke mereka kalau Bro Enes ini punya satu produk digital yang menurut gue agak unik dibandingkan tamu-tamu yang sebelumnya. Karena kalau yang lain kan kemarin Om Fajar. Oh iya, Om Fajar. Si Faim kan punya e-course kan. Iya. Nah, Mas Anes ini punya sebuah e-book dan ini lumayan membuka mata gue sih sebenarnya. Karena e-book itu beda sama e-course tapi tetap valuable menurut gue. Dan dalam penggunaannya nih e-book ini justru nggak tahu deh, lu coba bisa confirm juga ke gue atau enggak, tapi menurut gue tuh ketika kita pakai ngejob atau apa, itu jadi
sebuah produk yang bisa dibawa-bawa dan jadi acuan real time, gitu ya, bener nggak? Lu pakai ebook lu sendiri nggak untuk ngelihat kayak Bahasa gitu? gampangnya kayak buku saku kali ya. Buku saku. Buku saku kali ya. Kayak Gue nggak pikir gitu iya ya. bener, kayak buku Karena saku. ya kalau mungkin dari segi pembuatannya, kalau misalnya e-course sama ebook cukup lebih simpel ya. Walaupun gue bikin ebook, tetap gue nge-record video juga ya, kalau ada TTS dan segala macam. Tapi pembuatan ebook kayaknya menurut gue mungkin lebih simpel, dan pengaplikasiannya juga lebih simpel juga, karena kayak tadi yang lu sempat kita share offline, kalau video course lu mesti nontonnya dari awal sampai habis. Sementara kalau ebook lebih straight to the point. Iya. Jadi lu mau bikin lightingnya seperti apa, tinggal cari di ebooknya, oh yang ini, terus ke halamannya, oh gini cara lightingnya, setupnya, terus kadang-kadang gue tambahin pro tipsnya juga. Jadi kalau misalnya Di dalam ada pro tipsnya. ya mau lebih oke gini dan segala macam. Jadi gue agak lebih detail gitu. Iya. Dan itu memang gue suka banget sama tadi lo analoginya buku saku sih. Karena jadi sesuatu yang kita bawa terus, dan kalau lupa tuh bisa sambil lihat. Yes. Itu kan kalau e-course nggak bisa. Gue ya terbuka mata. Kalau e-course kan kita mesti nonton. Jadi bukannya jelek ya, tapi e-course itu lo bisa buat belajar. Memang kalau dari nol buat belajar ya itu sangat lebih intuitif. Yeah. Tapi buku saku dari dulu itu menurut gue kayak buat contekan gak sih kalau ujian ya kan? Iya benar. Jadi lu tuh bisa langsung scroll set ke poin mana, lu pengen create yang mana, ya udah lu bikin yang itu. Karena gue ngelihat kayak ada gap gitu loh antara orang yang belum ngerti lighting sama sekali, flash sama sekali, atau sama orang yang udah ngerti dikit tapi belum explore gitu loh. Ini sebenarnya buat memancing orang-orang yang udah ngerti flash supaya mereka lebih punya hasrat lagi buat explore di studio menurut gua. Jadi mereka udah ngerti lah pakai flash udah bisa gitu, connect beberapa lampu udah bisa. Cuman selama ini mungkin pakai lighting yang itu aja gitu. Jadi mereka pun kalau misalnya mau explore juga nunggu klien ada dulu baru mereka bisa explore gitu. Jadi kalau misalnya di ebook ini gua udah siapin aja kalau misalnya nanti. Ya semoga, gue harapannya orang-orang yang kemarin beli itu, jadi mereka langsung kayak ada motivasi, kayak gue pengen bikin yang ini nih gitu. Jadi pengen bikin yang ini, jadi mereka langsung dapat gambaran apa yang mereka bisa eksplor dalam pas mereka next time shoot gitu. Dan mereka bisa praktekin langsung dengan inspirasi yang udah jelas gitu ya. Betul. Dan bahkan mereka punya inspirasi dan cara bikinnya. Jadi kayak buku resep juga. Ya bener, itu gue baru nemu tuh. Buku resep ya, buku saku, buku resep. Sebenarnya ini sih seru banget. Jadi kalian kalau kepo, gue taruh linknya di deskripsi. Udah dibikinin kode vouchernya belum? Ada. Buat kesini. Apa tadi? Gue lupa. Nah, nanti di sini ya? Di deskripsi juga kita taruh lah gitu ya. Kalian bisa cek dulu aja. Dan itu menurut gue ya balik lagi. Jadi sebuah buku resep yang dibawa kemana-mana. Seru sih. Atau mungkin gue lebih ngelihatnya cheat sheet kali ya. Karena balik lagi value-nya sih yang penting. Memang kalau gue juga kan lagi sebenarnya tekenin produk digital kan. Tapi kadang tuh nggak ketemu antara effort sama value gitu. Ada yang value-nya gede, mungkin effortnya kecil banget. Ada yang kebalikannya juga, ada yang effortnya susah banget, tapi pas ditonton atau dibeli nggak ada value-nya gitu kan. Jadi, nah ini menurut gue salah satu produk digital yang wajib banget, terutama kalau kalian memang tertarik ya untuk portrait fotografi gitu. Karena contoh-contohnya mungkin kita kasih lihat, gue izin boleh. beberapa fotonya. Jadi di dalam ebook itu ada 25 ya? Iya 25. 25 foto dengan setup lightingnya. Nah ya kalian lihat aja, ini kita kasih unjuk beberapa, nanti cara resepnya pokoknya ada di situ. Jadi itu sebenarnya gabungan, kayak ada beberapa setup yang sengaja gue bikin buat ebook ini. Habis itu gue tambahin juga beberapa lighting setup yang udah pernah gue post fotonya sebelumnya, tapi banyak yang nanya gitu. Biasanya di DM atau di komen spill lighting, ya gue spillnya di ebook sini gitu. Oke. Jadi nggak gue tanggapin semuanya langsung, tapi gue kumpulin kayaknya banyak yang request gitu, yang berminat gitu. Oh, dari peminat si followers lu juga gitu ya. Yang jelas kalian jangan lupa follow juga, karena itu kalau kalian mau mulai sendiri dari ebook tersebut bisa, tapi Mas Anes juga ada workshop offline, ya kan? Itu gue sebenarnya sempet tertarik pengen sekolahin Ska. Ini kayak catur gitu kan, gue pengen sekolahin Ska, balik-balik jadi fotografer portrait yang profesional banget. Jadi konten-konten di ST juga lebih mantap. Tapi emang ya tertarik, cuma waktunya aja belum ini. Sekarang kan suka so sibuk ya. Jadi ya itu. Kalian jangan lupa buat follow dulu Instagramnya. Wajib menurut gue. Nah, kita masuk ke beberapa pertanyaan yang menurut gue mungkin penting juga sih buat temen-temen di sini. Gue pengen tahu aja nih.
Karena gue kan bukan portrait photographer ya. Bahkan kalau review-review ST tuh orang pada marah-marah, bang modelnya cewek kayak bang modelnya cewek. Soalnya gue modelnya ini. Kalau nge-review ini ya, lensa dan segala macam kamera. Modelnya HP. itu, gitu. Modelnya yang channel sebelah kita ambil-ambilin gitu. Jadi sangat jarang ada cewek. Ya intinya gue bukan portrait photographer. Cuma gue pengen tahu, susah nggak sih proses belajar dari nol, dari orang yang mungkin sama sekali belum pernah motret, untuk jadi portrait photographer gitu. Susah nggak? Sebenarnya kalau di-compare sama zaman gue dulu, zaman gue dulu kayaknya udah tua banget. Iya kayaknya tua banget. Kayak lu nggak sejauh itu. Enggak, gue mulai juga 2017 sih, nggak selama itu Iya juga. nggak. Maksudnya bukan tahun 2000 juga mulainya. 2017 sebenarnya mungkin zaman sekarang jauh lebih mudah karena sudah banyak tutorialnya. Udah banyak yang bikin konten. Maksudnya konten kreator tuh udah kayak banyak banget gitu kan. Nah zaman dulu awal-awal gue mulai itu kayaknya nggak begitu banyak dan gue belajarnya dari YouTube luar. Nah kalau dibilang susah enggak, apalagi kalau sekarang ya. Mungkin yang baru mau mulai fotografi terus mau coba di portrait juga, gue dulu di awal mulainya dari orang yang gue kenal dulu. Jadi gue nggak langsung yang hire model atau yang di foto juga orang yang sudah sering foto, enggak juga. Mulainya dari orang yang gue kenal, tapi gue tetap kurasi sih. Maksudnya gue tetap kurasiin look-nya gitu. Jadi yang gue foto yang memang orang yang good looking juga menurut gue gitu. Jadi kayaknya mungkin di awal-awal nggak usah hire model juga, kecuali kalau misalnya ada budget dan pengen bikin yang langsung high end gitu, oke. Tapi gue dulu terbiasa motret dan membiasakan megang kamera dan settingannya itu dengan cara yaitu nge-approach orang-orang yang gue kenal, lu suka foto nggak gitu? Kalau suka, yuk besok kita foto-foto. Dulu awal-awal gue suka foto di outdoor juga, nggak pakai lighting sih, masih available light dan segala macam. Dulu juga masih sering foto-foto di coffee shop. Terus ya udah rata-rata yang gue foto memang awal-awalnya memang cewek, terus sampai sekarang sih. Terus abis itu yang orang yang gue kenal abis itu udah diposting-posting di Instagram. Kayaknya kalau misal untuk mengawali sih kayaknya nggak begitu sulit ya, kecuali yang penting dihatamin dulu lah sih settingan kameranya, jadi biar nggak terlalu banyak ngutak-ngatik ya di depan talent gitu. Tapi lu waktu melakukan itu berarti as a hobi ya? Itu tuh belum jadi, atau lu udah ada sedikit-sedikit ngambil? Gue sempat setahun sambil kerja sih. Sambil kerja? Nah, jadi gue Sabtu Minggu baru gue moto-moto, tapi di weekend gue kerja. Iya, maksudnya kegiatan tadi lu motret di kafe terus sama temen-temen yang lu kenal ya, as a hobi gitu. Belum ada kayak klien atau semacamnya. Memang lu melatih aja untuk melakukan itu. Oke. Tapi tadi poin yang sempat kesinggung sebenarnya menarik loh. Walaupun lu bilang zaman gua waktu dulu kan kayaknya kesannya jauh banget kan. Tapi memang teknologi itu kan movingnya tuh nggak linear kan. Dan gua bener kata lu, zaman ya kita dulu mulai, gua juga ya kurang lebih tahun-tahun segitu kan. Gua masih kuliah juga waktu itu dan emang waktu kita mulai tuh nggak sebanyak itu akses dari berbagai sisi ya. Maksudnya dari educationalnya, begitu juga alatnya kan. Alatnya pun menurut gue sekarang jauh lebih affordable. Bahkan pakai HP pun gue rasa aksesoris aja ada flash buat HP dan sebagainya gitu kan. Jadi menurut gue itu statement yang masuk ke akal lah buat bilang zaman lu dulu jauh lebih sulit sebenarnya dibandingkan sekarang apa-apa ya udah lebih terjangkau. Betul, terjangkau. Dan ya variasinya juga banyak ya. Maksudnya kayak dulu mana ada mic wireless kayak sekarang gitu. Kayak dulu kan kayak dulu nggak ada. Zaman dulu kayaknya kalau misalnya mau shoot video segala macam harus pakai boom mic yang kamera kan. Bener. Dulu kan Rode opsi. Atau lavalier yang pakai kabel segala macam kan. Masih agak susah. Sekarang kayaknya sudah difasilitasi sama si e-commerce-nya juga gitu. Betul. Tapi ya itu perbedaan yang menurut gue valid lah. Sekarang kalau teman-teman baru mau mulai belajar, ya nggak bisa kita bilang telat juga ya. Cuma maksudnya aksesibel banget gitu. Karena gue pernah bikin e-course, kan kemarin Om Fajar punya e-course, Frank punya e-course. Gue pernah bikin e-course, gue ceritain juga di dua-duanya kalau nggak salah. Gue bikin e-course tuh tahun 2019, bahkan nggak jauh juga kan berarti. 2019, itu justru lag banget. Dan orang mau belajar itu tuh mahal banget dulu. Gitu, jadi ya emang beda sih. Walaupun cuma perbedaan 5-10 tahun sih kayaknya perkembangannya tinggal si ya orang yang di zaman sekarang mau belajar lebih effort nggak dibandingkan yang zaman dulu gitu. Karena beda kan orang yang belajarnya ngulik sama orang yang dicekokin itu kan masih beda ya. Oh, tetap masih beda. Masih beda sih. Iya sih, karena motivasi awalnya itu beda ya. Iya, terus mereka kalau ketemu masalah mereka nyari solusi. Kalau yang sekarang mungkin ketemu masalah mungkin ada males kali ya, akhirnya ninggalin udahlah capek. Karena terlalu mudah gitu ya, terbiasa informasinya dicekokin.
dia Levelnya sulit jadi untuk kurang. problem solving. Itu perspektif yang menarik. Jadi sebenarnya kalaupun kalian baru mau mulai belajar sekarang, bukan berarti semua orang bisa kayaknya saingan lu berat banget, semuanya bisa akses, tapi di satu sisi secara mental banyak yang mungkin nggak seniat itu juga ya dengan kemudahan informasinya. Seru. Terus mungkin pertanyaan gua, lu tuh ngumpulin inspirasi nggak sih buat foto-foto portrait kayak gitu? Karena kalau gua kan, gua sempet ada video adventure yang naik mobil keliling kita landscape. Gua landscape lah lebih ininya buat explore. Itu kan gua ngumpulin tuh di kayak aplikasi note gitu. Nah, lu tuh ngumpulin kayak begituan nggak sih? Mungkin kayak di Pinterest atau semacamnya? Biasanya lebih intens ngumpulinnya kalau lagi ada kerjaan sih, pas lagi lagi pitching dan segala macam, atau misalnya udah ada project yang deal baru gue cari. Tapi kalau misalnya sekarang kayaknya baru beberapa bulan ini tuh gue udah bikin satu page di Canva gitu yang isinya adalah jadi gue bikinnya based on misalnya gue lagi pengen motoin siapa gitu ya. Walaupun belum ada linknya, misalnya let's say gue mau motoin Laura Basuki misalnya gitu. Tapi gue belum ada channelnya, belum ada linknya untuk bisa nge-approach segala macam. Tapi gue udah ngumpulin tuh kira-kira nanti kalau dapet kesempatannya ada, gue udah bikin mood boardnya gitu. Jadi mood boardnya bukan yang kayak random kumpulin, tapi udah langsung pengen collab sama ini, ya udah gue bikinnya itu. Mau bikin project misalnya, let's say mau bikin project yang foto tapi sinematik gitu. Jadi based on project sih. Oke. Nah, tapi itu juga nggak rutin juga sih sebenarnya, nggak rutin ngumpulin. Itu kan di titik sekarang. Ketika lu baru mulai. Oh, baru mulai. Iya. Ya, tapi itu akan sangat kepake juga. Berarti kan lu punya satu mood board yang udah ada di Canva lu, standby ketika lu lagi ada project. Sebenarnya misalkan lu bikin mood boardnya buat artis siapa, tapi ketika ada job sama si ini dan cocok kan bisa lu pakai gitu kan, bisa lu tarik. Itu seru kalau udah di ranah profesional. Cuman maksud gua ketika lu baru mulai nih, masih awal, ada kayak gitu juga nggak ngumpul-ngumpulin? Di awal kayaknya nggak sih, lebih ke gue dulu banyak terpapar sama apa yang ada di Instagram aja sih dulu. Dari Instagram aja, jadi inspirasinya diambil dari situ, lu dan exploring kali ya? Banyak follow orang gitu. Soalnya gue ngelihatnya sih foto lu tuh walaupun portrait lumayan unik. Gue maksudnya gue jarang lihat sih style fotonya gitu loh. Jadi apakah lu kayak ada ngumpulin atau ya mungkin kalau sekarang sih udah bentuk lu exploring banyak hal juga sih. Cuma ketika mulai kan ya pasti terinspirasi dari orang, kayaknya perlu juga sih. Kalau dilihat dari awal, kayaknya di Instagram udah mulai banyak yang gue archive sih. Tapi kalau misalnya masih ada ya foto-fotonya, kalau dari awal tahun 2016 itu evolve banget sih. Dari awalnya foto-foto yang di coffee shop tadi, terus dulu suka banget foto-foto di bawah di bawah pohon gitu biar kena shadow dari daun segala macam. Terus sampai sempet main yang kayak cinematic lighting juga yang pakai continuous juga, sempet dulu pakai continuous, terus pakai asap-asap dan segala macam. Terus pindah lagi ke yang studio lighting sampai sekarang gitu. Itu evolve sih dari awal. Oke. Nah, terus lu setuju nggak? Gue punya temen bilang gini, kan gue bilang lu tapi bisa motret juga kan? Dia bilang, oh gampang tinggal jepret. Nah, lu setuju nggak? Ada orang mengklaim kalau motret itu tinggal jepret. Ya tinggal jepret. Bahkan kalau misalnya di studio pun nggak tinggal jepret sih sebenarnya ya. Maksudnya kalau ada yang bilang tinggal jepret, pasti dari sebelum sampai di studio atau sebelum sampai di lokasi juga udah ada persiapannya kan. Nggak bisa yang tinggal jepret langsung jadi. Tinggal jepret pun sebenarnya nanti di setelah moto juga ada editingnya kan. Jadi nggak semata-mata foto itu hasil dari sebuah shutter yang dipencet gitu, gitu. Nggak gitu. Ya, proses planning aja kan biasanya lumayan kompleks kan. Ya. Biasanya kata-kata gitu keluar dari orang sombong ya. Siapa itu? Ada, pokoknya kita klik. Tapi moto juga bisa. Ya kan gampang tinggal jepret. Weh, suka sembarangan lu. Gampang tinggal jepret. Boleh nih diklip. Enggak lah, dia emang mulutnya suka ini aja, nggak bisa direm. Tapi sebenarnya secara pemahaman juga dia pasti nggak begitu sih harusnya pemahamannya gitu. Tapi gue gini, soalnya yang mungkin jadi pertanyaan teman-teman juga banyak, does everyone can do it? Apakah semua orang sebenarnya bisa untuk diajarkan motret foto gitu? Mungkin ini untuk menggambarkan level kesulitannya juga kali ya. Apakah orang yang belum pernah megang kamera, belum pernah tertarik soal fotografi gitu, ketika dia mulai tertarik untuk mulai, apakah semua orang bisa sebenarnya atau harus orang dengan traits tertentu gitu yang ini konteksnya mungkin bisa moto aja kali ya, bukan hidup dari foto kali ya, itu lebih itu beda sih sebenarnya ya. Kalau menurut gua, kalau misalnya semua orang bisa motret, menurut gua bisa ya.
Tapi yang bikin mereka ngulik itu kan sebenarnya kan mereka ada interest dulu ya. Maksudnya bisa atau nggak bisanya kan ya itu nanti masalah mereka nyobain dan segala macam. Tapi kalau mereka dari awalnya nol gitu ilmunya, untuk mereka sampai bisa motret dan hasilnya bagus itu butuh interest yang cukup tinggi sih di fotografi. At least mungkin mereka interest di kameranya, di brandnya, atau misalnya mereka interest di hasilnya, atau misalnya di prosesnya, apapun itu. Menurut gua tetap butuh motivasi dari dalam sih. Iya. Untuk bisa dapat hasil yang bagus. Nah dulu gua di awal tuh motret sebenarnya mungkin agak beda sama orang yang mungkin ada temen gua yang dapat limpahan kamera dari bokapnya, akhirnya dia ngulik segala macam. Ada yang mungkin akhirnya interest di fotografi terus nyoba ngulik sendiri. Tapi gua dulu tuh lebih ke dendam pribadi sebenarnya. Motivasi awalnya seru juga nih. Jadi gue dulu tuh sempat bikin clothing line gitu, terus nge-hire orang buat bikin katalognya gitu. Nah, tahun 2000 berapa itu ya? 15 kayaknya kalau nggak salah, 2014. Nge-hire orang, bayar cukup mahal untuk gue waktu itu, tapi gue bayarin juga, tapi nggak puas sama hasilnya. Nah, sesimpel itu aja. Gue pikir gue punya motivasi. Next time kalau gue punya katalog baru, gue fotoin sendiri deh, gue belajar sendiri gitu. Tapi ternyata memang nggak ada next time shootnya karena bangkrut brandnya gitu ya. Tapi dendamnya masih ada gitu. Jadi gue pengen banget belajar motret gitu dari situ dulu. Sempet gabung di teman-teman Instagramers dulu. Jadi itu juga memotivasi untuk bisa moto-moto juga. Sampai akhirnya beli kamera sendiri gitu. Oke. Seru juga sih tapi background. Berarti lu bukan yang tumbuh kayak, kalau gue kan gue SMK aja multimedia. Gitu. Yeah. Jadi gue dari kecil tuh memang demennya kamera. Dulu gue pengen jadi sutradara lah gitu. Tapi ya udahlah, udah nggak usah capek kayaknya. Terus, nah lu berarti berdasarkan lu udah punya bisnis bahkan sebelumnya gitu ya? Iya, clothing dulu sempat. Sebenarnya bukan bisnis juga sih, dagang aja sih. Iya, tapi di titik itu lu pun belum melirik kamera berarti belum. Ketika punya sebenarnya bisnis. Jujur 2009-2010 tuh abang gue duluan yang sebenarnya terjun di fotografi sebenarnya. Jadi dia sempat kerja di studio foto. Terus sama nyokap gue mungkin kayaknya dibantuin beli kamera, dia udah sempat terjun bahkan motret wedding juga. Cuman karena dari 2006 gue udah nggak di rumah, kan gue merantau ya. Jadi gue nggak ikut tuh, nggak diajarin lah sama abang gue untuk fotografi. Jadi 2010 tuh gue udah lihat tuh abang gue moto-moto segala macam. Tapi gue baru terpapar di fotografinya 2016 baru mulai. Itu. Jadi menurut gue kayaknya nggak ada waktu yang telat ya buat mulai menurut gue. Bisa aja ya, mulai sekarang pun Gue harus. mulai umur 27 baru mulai fotografi. Pak, sorry ya. Emang kalau podcast di sini yang tahu-tahu aja ya. Ya, yang tahu-tahu aja lah. Podcast di sini suka banyak problem yang luar biasa. Nggak apa-apa, kita baru mulai. Kan mungkin nyambung sama pembahasan kita. Gue sih ngecek ya sampai mana kerekamnya, tapi kayaknya nyambung sama pembahasan kita. Yang penting mulai kan, dan problem solving gitu. Ya udah, nanti kedepannya gue cari karyawan baru. Problem solving langsung. Nggak, bercanda. Oke, sekarang gue pengen nanya nih, yang menurut gue lumayan penting juga. Ya, ini sebenarnya gue sendiri sih yang kepo. Sebenarnya dari apa yang lo lakukan, itu semua orang bisa lakuin nggak sih? Maksudnya dari nol banget nih, tertarik, itu semua orang bisa lakuin gak sih? Sama skill apa yang paling susah untuk mereka? Antara teknis fotonya, directing gitu ya, sama mungkin maintaining vibes ketika lagi motret. Karena gue pribadi gue takut, makanya gue nggak pernah motret kayak lu lah. Kalau di sini kan orang juga komplainnya review lensa, modelnya dia lagi gitu. Nah itu gimana Pak? Apakah dari satu dulu lah, semua orang bisa lakuin gak sih? Menurut gue ya semua orang sih kayaknya bisa ya kalau misalnya mereka belajar dari manapun ya sumbernya, mau dari YouTube, mau dari belajar dari teman. Cuman kayaknya butuh satu motivasi kali ya dari dalam, maksudnya untuk mereka bisa menguasain skill A sampai akhirnya bisa itu kayaknya mereka butuh interest di situ juga. Dan nggak bisa kalau misalnya mereka nggak ada interest terus tiba-tiba disuruh lu harus pelajarin ini terus minggu depan gue cek ya, itu nggak bisa. Kayaknya mereka harus punya interest kenapa mereka suka moto gitu. Entah itu mereka suka pas dapet engagement di sosial media, atau misalnya mereka bisa someday misalnya bikin pameran atau apapun. Jadi apapun motivasinya kayaknya memang harus ada interest dulu tuh. Biar mereka bisa ngulik skill A sampai dia bisa gitu. Dan problem solvingnya kali ya. Iya. Mungkin gue sih dari beberapa kali gue podcast sama yang lain juga, mungkin sebenarnya bisa dibahasakan juga
harus dari hati juga kali ya. Lu menikmati proses lu motret. Kadang-kadang kalau misalnya di kerjaan ya sesimpel ngerjain kayak memenuhi kewajiban ya. Tapi kalau misalnya udah test shot dan pengen bikin satu project, biasanya tuh lebih banyak mencurahkan hatinya pas lagi bikin sesuatu yang kan kalau misalnya kita di foto, kalau misalnya kalau di gue ya nggak tahu, mungkin di kerjaan lain teman-teman juga mungkin sama. Kadang-kadang tuh kita butuh kerjaan yang memang pay the bill, ada kerjaan yang memang untuk for fun gitu, buat hati gitu. Jadi misalnya kalau jangan sampai kita selalu terus-terusan ngerjain yang kerjaan yang pay the bill mulu, tapi lupa buat ngerjain yang kerjaan yang fun-funnya, karena kadang-kadang di kerjaan fun ini kadang-kadang suka dapat insight buat nanti bisa diaplikasiin di kerjaan yang berbayar juga. Kayak misalnya gue lagi test shot di studio segala macam gitu-gitu, kadang-kadang suka ada klien yang specifically nunjukin screenshot postingan Instagram gue mau difotoinnya kayak gini gitu. Padahal itu hasil yang test shot, hasil main-main gitu. Jadi harus bisa balance antara kerjaan yang berbayar sama kerjaan yang happy-happy gitu. Mungkin tempat ngasah yang paling efektifnya juga justru di test shotnya ya? Sebenarnya iya. Karena sesuatu yang lu memang pengen explore. Dan pas waktu lagi shoot sama klien tuh udah tinggal praktekin aja. Jadi nggak bisa ngetes tuh pas lagi ada klien, nggak bisa. Kalau sama klien kan, kok dia... Waktunya habis kan? Iya. Malu-maluin kan depan klien. Jadi memang pas playtime-nya itu ya buat ngetesnya di pas waktu test shot. Kan nggak ada beban kan? Bener. Itu. Kayak lagi podcast mati lampu kan malu-maluin ya sama tamunya ya. Itu. Kisi-kisi. Nah, tadi dari beberapa skill yang harus lo lakukan ketika lo lagi motret, mana yang sebenarnya paling susah, Pak? Antara lo teknis fotonya, karena menurut gue, kalau gue ya pandangan gue, kayaknya teknis foto harusnya sih paling gampang sih. Kalau gue ya sudut pandang gue, tapi dengan apa yang lo kerjakan menurut gue beratnya adalah di directing, karena lo megang ya pasti kan kalau ada asisten, ada yang ngeletakin lighting dan sebagainya. Begitu juga dengan kliennya sendiri, maintaining the vibes gitu loh. Itu mana kalau dari praktisi nih yang paling susah? Bagian paling susahnya mungkin di awal kali ya, kayak misalnya kadang-kadang ada kerjaan yang nggak sesuai sama passion kita atau misalnya apa yang kita senangin gitu ya. Jadi kadang-kadang ada kerjaan yang memang hanya dikerjain untuk ya buat tadi gue bilang buat pay the bill ya. Jadi kayak kadang-kadang tuh untuk ngelawan rasa istilahnya kayak magernya itu juga lumayan susah sih menurut gue ya. Jadi kalau misalnya untuk segi teknis, untuk directing atau komunikasi sama klien mungkin tuh bisa diasah ya, karena lambat laun kalau udah sering ketemu klien-klien yang gede dan penting gitu, misalnya kita udah secara otomatis akan tahu cara behave-nya gimana, cara ngomong gimana. Cuman kalau menurut gua kalau misalnya kita kurang persiapan juga pas waktu lagi mau shoot juga kayaknya itu juga berbahaya sih ya. Yang bikin lancar shoot tuh sebenarnya kan yang bikin kita nggak deg-degan sebenarnya kan persiapan yang lancar ya. Jadi kalau bagian paling berat sebenarnya lebih ke gimana caranya nge-fight ini kita tetap bisa ngasilin sesuatu yang terbaik. Padahal sebenarnya dalam hati kita nggak terlalu into buat ngerjain hal yang diminta sama klien. Karena kan request dari klien tuh bikin sesuatu yang kayak menurut kita ini bisa nih diarahin ke sini, tapi kliennya nggak suka dan dia punya mau sendiri. Jadi kan kadang-kadang kita memprioritaskan kebutuhan klien ketimbang idealisme kita atau misalnya prinsip-prinsip kita gitu. Jadi mengalahnya kayaknya bagian paling susah deh. Mengalah. Sama berarti kuncinya kalau dari yang lo jelaskan tadi yang akan mempermudah. Jadi semuanya tuh tadi 3 poin itu semuanya penting. Yang akan mempermudah adalah persiapan. Gitu ya, sama itu tadi prioritaskan di klien kali ya. Ya kalau memang profesional kan lebih ke kliennya ya. Iya, kita harus serve the client kan. Kalau misalnya mau benar-benar misalnya gue ada satu setup yang gue nggak bisa gue aplikasi di klien ini atau di project ini, gue simpan sih next kalau misalnya ada test shot gue akan aplikasi di test shot itu gitu. Kadang-kadang suka ada BM-an pribadi sih kadang-kadang. Iya dan lu masih banyak sampai hari ini lu masih suka melakukan itu nggak kayak personal project gitu? Nggak habis-habis Win. Si lighting itu tuh nggak habis-habis dipelajarin. Makin gua pelajarin makin geblek. Makin ngerasa geblek karena iya, karena gue intens belajar tuh kan dari tahun 2021 ya. Sampai sekarang tuh kalau gua gabut dikit tuh malam misalnya gue pasti buka biasanya gue pelajarin tuh channel-channel di ada namanya Adorama Events kalau nggak salah, dia bikin satu live streaming tapi nge-breakdown lighting segala macam. Gua selalu menemukan hal baru di setiap
video yang gue tonton gitu. Jadi nggak habis-habis sih. Oke. Kayaknya menurut gue, dan gue pun sebenarnya orangnya tipikal yang suka explore. Makanya kalau misalnya kita lihat Instagram gue kayaknya terlalu kemana-mana gitu, karena sampai sekarang pun gue masih explore apa sih yang gue suka gitu loh. Jadi selama masih bisa explore, gue akan masih explore sih. Tapi yang gue simpulin memang dari trace-trace ya kayak lu, Om Fajar, Faim gitu ya. Salah satu yang menentukan si karir either fotografer atau videografer ini bisa lanjut terus sih kayaknya rasa keingintahuan itu ya. Karena begitu itu yang dirasa tamat, abis, nah itu kayaknya yang bosan, jenuh ya, gitu jenuh, kan ya. pasti jadi kerjaan. Ya bahaya sih, karena itu yang gue rasakan di YouTube sebenarnya. Tapi, Waduh. ya, nanti. Tapi kan makanya gue explore. Ini hal baru kan? Ya ini hal baru. Ini ya. gue nyoba podcast. Tapi itu juga salah satu, gue nggak tahu ya ini masuk rekam atau enggak tadi ya. Tapi ini salah satu yang gue bilang jebakan ketika kita antara mulai duluan sama mulai belakangan. Gue udah merasa kalau YouTube itu paling benar bagaimana. Waktu awal podcast naik kan gue nggak ada, jarang kan. Gua interest ya. Walaupun dulu ada talk aja apa segala macam, tapi karena nggak ada interest gue nggak lanjutin. Tapi ya bisa dibilang kan kayak gue bikin podcast gini telat kan. Kalau kita lihat overallnya kan dengan orang-orang pada bikin podcast gue telat. Tapi ya why not juga sih sebenarnya. Selalu ini sih, selalu apa namanya? Kayaknya nggak ada waktu yang tepat selain saat itu juga. Iya. Itu aja sih prinsipnya. Ini apa kalau bahasa bagusnya orang bilang waktu paling tepat nanam pohon itu 100 tahun yang lalu. Ya. Waktu paling tepat kedua nanam pohon adalah hari ini. Iya benar. Gitu. Jadi, nah itu boleh tuh kalau teman-teman mau mulai untuk foto dan ini ya videografi. Lalu pertanyaan gue kan belajar video Pak dari dulu. Walaupun ya ada foto-fotonya juga sih. Cuma gue pengen tahu. Gue kan paling esensial tuh ilmu kalau di video adalah 3-point lighting dulu. Apakah ilmu tersebut applicable juga di foto? Apakah esensialnya foto juga 3-point lighting tersebut? Atau ada hal lain yang mungkin teman-teman bisa search gitu yang perlu dipelajari? Ya sebenarnya kalau dari segi fotografi lebih ke ini di luar kita di studio atau apa namanya available light ya. Kayaknya kemampuan membaca cahaya itu yang paling penting sih. Maksudnya nanti entah itu nanti lightingnya mau digimanain. Tapi kalau di luar pun aku belajar dari siapa ya? Kayaknya dari Pak Antoni Ismail. Kayaknya kalau misalnya mau di luar kalau mau cari arah sumber cahaya yang benar ya tinggal tangan digini aja nih. Kan kelihatan tuh shadow-nya dan segala macam. Jadi kayak ngelihat arah cahaya itu bisa dari sesimpel dari cara tangan aja dibalik-balik. Oh nih cahaya paling bagus dari sini nih gitu-gitu. Itu kayaknya kemampuan paling simple lah gitu. Nah kalau di studio pun sama kayaknya. Kalau misalnya di studio mungkin kalau flash kan nggak langsung ketahuan ya hasilnya. Kan kita perlu modeling light-nya dan segala macam. Jadi perlu dicoba dulu untuk dapat hasil yang oke kan. Tapi menurut gua kalau misalnya di studio ya kemampuan membaca cahaya sih. Walaupun nanti lu mau pakai lighting seberapapun, gua biasanya kalau di studio one by one. Jadi main light-nya dulu dicobain, terus fill-nya, terus rim-nya. Oh, jadi lu satu-satu lu taro gitu, efeknya apa? Supaya gue punya kontrol ya atas masing-masingnya gitu. Kalau misalnya gue langsung jebretin semua tanpa gue tahu powernya berapa, nggak kelihatan kan. Maksudnya oh ini kayaknya rimnya terlalu kenceng nih gitu. Atau misalnya fill. Jadi gue nge-build lightingnya tuh one by one. Mainnya dulu ini gue coba kalau oke. Terus fill-nya dan segala macam. Nah itu kalau misalnya di studio pakai beberapa lighting ya. Tapi kalau misalnya cuma 2 lighting doang ya udah itu aja sih, rasio lighting aja. Oke. Ya ini sebenarnya gambaran juga sih yang bikin gue tuh emang buat gue sih udah pemahaman paten kalau fotografi videografi tuh hal yang nggak bisa lu pelajari teori itu 20% gitu. Kayak in the end ya kan gue juga tadi gue bilang 3-point lighting dulu gue belajar 3-point lighting kan kita pasti tahu key light, rim light ya. In the end semuanya harus kita coba juga sih baru kita dapat pemahaman full ya. Kalau enggak mungkin ya cuma tahu. Sama kayak di pas di workshop gua juga sih. Kan kenapa ada sesi prakteknya juga kan dan itu sebenarnya kalau di workshop offline gua kan 6 jam. 6 jam itu 2 jamnya gua run through basic teori dan segala macam. Nanti ya sisanya waktunya jamnya baru praktek karena walaupun mereka udah gua kasih tahu pas waktu teori, pas mereka praktek mereka akan nanya lagi kok gitu. Jadi mereka harus hands on sih. Harus megang lampunya, nyalain, muter-muter. Harus nyelup. Sama inilah kali ya. Belajar mobil kan, kita tahu kalau jalanannya ke kanan ya belok kanan gitu. Tapi belok kanannya seapa tuh semua kan harus kita rasain sendiri. Iya benar ya. itu makanya tetap harus praktek sih. Kadang-kadang kalau misalnya kalau praktek nggak ada guide-nya gitu kan, kadang-kadang masih bingung ya kayak gimana ya, gue mau praktekin apa gitu, terus kayak nggak ada step by step-nya.
kadang-kadang kalau misalnya yang baru banget jadi kayak ya habis waktu di studio aja gitu, nggak tahu mau bikin apa gitu. Minimal sebelum ke studio biar nggak wasting time, udah tahu mau bikin apa, terus udah tahu step by stepnya gitu. Iya. Oke. Jadi 3-point lighting sebenarnya mereka bisa juga sih untuk pelajari ya. Mau fotografi, videografi kayaknya masih valid kan? Bahasanya sama kan? Key light, feel light gitu ya. Sama aja. Yang penting tahu dulu untuk efeknya. Sama tadi lo ada satu mention. Gue sih tahu, cuman mungkin bisa di-elaborate buat teman-teman yang kayak nggak dapat gambarannya. Modeling light itu apa Pak? Oh, karena itu jarang terdengar nih di hari ini, agak jarang dengan banyaknya continuous light ya. yang dijual gitu. Kalau di flash kan dia kan nembaknya hanya pas kita trigger aja kan sebenarnya. Nah, kadang-kadang kalau misalnya di studio gue lebih suka dalam kondisi yang agak gelap gitu. Pas waktu mau pakai flash. Jadi si modeling light itu sebenarnya kalau flash itu dia ada lampu continuousnya, kecil wattnya, tapi hanya untuk ngelihat jatuh cahaya aja. Jadi kita pas waktu geser-geser lampu, sebelum kita tes pakai trigger tuh udah ada arah guide-nya gitu. Udah tahu. Langsung kelihatan walaupun wattnya nggak segede lampu continuous ya gitu. Jadi itu namanya modeling light. Jadi biar bisa dapat gambaran gitu. Jadi kalau kita di studio yang nggak lagi motret, tapi lampu kayak redup gitu ya, lampunya vibes-vibesnya, biasanya oranye gitu kan? Ya biasanya nggak semua lampu bisa diatur juga sih modeling light, nggak ada Kelvinnya, jadi biasanya warm sih. Biasanya warm gitu kan. Nah itu ya mode standby dia untuk guide modeling light. Oke. Menurut pengalaman pribadi lo, gear mahal sama murah pengaruh nggak? Agak mikir dikit ya. Menurut gua kalau misalnya gear murah kadang-kadang justru jadi sumber masalah sih. Menurut gue ya. Biasanya jadi sumber masalah. Sepengalaman gue, apalagi kalau misalnya yang berhubungan sama kamera gitu ya, misalnya baterai gitu, itu bisa somehow kalau misalnya udah sering kita pakai aman-aman aja, pas lagi kerja tiba-tiba dia bermasalah bisa ngerusak kamera kan. Jadi kadang-kadang kalau probability rusak gitu. Jadi kayak misalnya menurut gue kalau misalnya gear murah kemungkinan untuk jadi trouble-nya lebih tinggi dibandingkan kalau misalnya gear yang agak sedikit mahal gitu. Makanya kalau misalnya nggak urgent banget beli yang gear murah, mending nabung dikit ya buat beli yang gear yang lebih proper gitu. Karena kan kita bayar mahal itu untuk untuk nggak perlu ngalamin yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi satu jebakan juga sebenarnya. Iya mungkin nggak bisa dibilang jebakan juga ya, karena itu kan solusi juga buat banyak orang ya. Iya. Cuma memang gue pernah ngobrol sama Marta Suherman, Ci Marta tuh pernah ngasih tau gue, orang tuh kalau beli gear murah biasanya keluar duitnya lebih besar in total dibandingkan orang yang beli gear langsung mahal. Karena biasanya yang murah ini akan ngerasain, oh yang murah jelek, udah rusak, ganti yang... Dan karena kita bukan pelit sih, irit banget gitu ya, pasti naik kelas pun kita pilih yang nggak langsung jauh kan, gitu. Kata dia, ya nanti naik satu step, ujung-ujungnya beli yang mahal gitu. Terus kadang-kadang kalau misalnya pakai gear yang nggak terlalu mahal gitu, kita makainya serampangan gitu, nggak dirawat. Nah itulah jadi yang makanya jadi kayak ntar gampang rusak dan segala macam gitu. Kecuali kalau misalnya pakai gear yang agak mahal, pasti di eman-eman kan makainya kan gitu. Disayang-sayang. Gue pernah punya pengalaman soalnya kalau gue pernah punya pengalaman yang bikin gue punya prinsip ngirit itu sumber masalah baru sih. Ngirit. Jadi kayak kalau lu ngirit banget, ini beda ya ngirit sama lu bukan perhitungan ya, lu ngitung-ngitung ya, itu beda ya. Kalau misalnya lu ngirit tuh kayak lu maksain gitu untuk, padahal lu ada budgetnya tapi lu demi ngirit lu beli yang lebih murah segala macam. Pernah ada di kondisi yang tertentu yang bikin gue punya prinsip kayaknya kalau mendingan gue sabar dikit beli yang agak proper ketimbang maksain beli, kecuali memang udah urgent banget ya lagi shoot terus kamera atau misalnya baterai rusak segala macam atau misalnya apapun terjadi urgent ya nggak apa-apa dia beli yang murah dulu sementara gitu, tapi tetap aja nabung buat gear yang lebih proper gitu. Ini sebenarnya penting juga sih, karena menurut gue ini hal yang orang kalau irit-irit ini kan banyak praktekin ya. Ya kayak contohnya mungkin baterainya third party cari yang paling murah. Dulu gue begitu soalnya, gue ada beli waktu zamannya Canon DSLR ya. Itu kan ada, kalau tahu teman-teman mungkin kayak di Jakarta Notebook tuh suka ada baterainya tuh 90.000, yang penting kan ada cadangan gitu. Tapi kan sebenarnya bahaya juga, takut ngerusak barangnya ya. Dan ini gua rasa sih ini sebenarnya applicable ke semua tempat ya. Gue sih relate-nya, paling relate-nya justru di mobil, Pak. Kalau mobil ada satu trouble, ada misalkan, Mas ini transmisinya rusak. Oh, dalamnya ini kalau mau diganti aja dulu nih third party. Sementara, third party. Oh, boleh ganti. Oh, yang rusak semua jadinya.
Gitu itu. Kemarin bisa di bengkel ya? Iya, tapi itu beda itu. Oh, Kalau beda. yang cuma gue emang langganan kan. Ya. Tapi gue merasakan begitu, Ya. begitu gantinya segelondong gitu ya, ya beres. Begitu yang diakalin ini nih, ya kadang jadi problemnya malah nyeret kemana-mana. Betul. Dan itu kayaknya sesuai sama tadi belief lu yang bilang kalau irit Sumber masalah baru. Sumber masalah baru. Dan itu kepake di mana-mana kayaknya sih. Maksudnya di berbagai segmen berbeda. Kita pengen irit malah. Ya jadi gini, gue sih pengen simpulin sebenarnya worth it ya untuk kita invest gear tuh yang proper lah gitu, yang agak mahal tuh worth it. Worth it banget. Gitu ya. Mungkin buat ini aja sedikit gambaran ke teman-teman. Lighting continuous dipakai buat foto yang kayak lu kan tadi ada ebook juga nih yang nge-breakdown set-set lighting. Lu ada workshop juga. Di yang lu praktekkan sama yang lu breakdown itu, gue yakin kan kayaknya mungkin banyak pakai flash ya, karena lu kan banyak pakai flash. Tapi maksudnya kan sekarang nih orang banyak tekanan konten kan. Kalau budget nggak terlalu gede, kayaknya kan lebih make sense beli continuous light. Bisa nggak apa yang lu breakdown di situ untuk dilakukan menggunakan continuous light? Sebenarnya kalau yang paling beda ya, mungkin kalau continuous, lu butuh continuous yang powernya agak gede sih. Atau misalnya perlu nge-push ISO. Kalau di flash kan lu ISO 100 udah aman. Tapi kalau misalnya di continuous, lu jadi harus naikin ISO. Tapi zaman sekarang juga sebenarnya kan udah ada di noise dan segala macam ya, harusnya udah lebih aman. Cuman prinsip dasarnya mah sama-sama aja. Tapi kalau misalnya lampunya lu ganti dengan lampu continuous, selama mungkin modifiernya sama, harusnya bisa-bisa aja gitu. Yang penting kalau misalnya gua pakai softbox terus lu ganti sama tube light, kayaknya jauh berbeda ya hasilnya. Tapi kalau misalnya sama-sama pakai modifier yang sama, tapi mungkin lightingnya diganti dengan continuous, harusnya bisa-bisa aja. Cuma nanti settingannya jadi berbeda gitu. Kalau di buka gua kan sampai gua kasih tahu juga untuk lighting yang ini tuh setup kameranya, settingannya. Oke, shutter speed, ISO gitu-gitu ada juga di breakdown di situ. Ada gue tulis supaya sebenarnya bukan buat harus saklek ya, enggak ya. Cuma mereka biar tahu, oh dengan settingan ini tuh power flashnya cuma 1/8 atau 1/16 bisa ya, gitu. Karena yang paling susah kayaknya sepanjang gua ngisi workshop 3 tahun tuh yang paling sering ditanyain tuh itu tadi, gimana caranya tahu power yang kita pakai di flash tuh berapa gitu, power yang ini berapa, power ini berapa gitu. Nah mungkin itu bisa jadi gambaran dengan gua kasih tahu settingannya, oh dengan settingan seperti ini power flashnya kayaknya nggak usah gede-gede gitu. Berarti tantangan yang paling saklek kalau misalkan kita pakai continuous itu emang di intensitas ya. Continuous itu karena didesain nyala terus kan gitu ya. Jadi butuh power yang lebih gede sih. Nah flash tuh di harga yang sama continuous berarti dia sekali tembak lebih tinggi. Dan somehow gue belum pernah compare juga ya, tapi gue pernah lihat di YouTube flash dengan continuous itu cenderung lebih tajam si flash dibandingkan yang continuous. Walaupun mungkin dengan exposure yang sama gitu ya, itu lebih tajam si flash. Oh, tajam. Nah itu tapi gue belum pernah compare langsung, tapi gue pernah ada video yang gue tonton dan dia komparasi tuh antara itu menarik sih, gue juga nggak tahu kemungkinan bisa bikin tajamnya itu karena itu tadi balik lagi ke settingannya, karena kan kalau misalnya continuous nggak, apalagi nih kondisinya kita moto di outdoor gitu ya, outdoor pakai flash, outdoor pakai continuous. Kalau outdoor pakai continuous udah ada matahari segala macam kan, agak susah kan untuk jadi main lightnya. Sementara kalau misalnya kita pakai flash outdoor, si flash ini bisa jadi main lightnya karena kan bisa dibikin gelap banget kan. Gue pernah ngasih lihat video orang moto di outdoor tapi pakai flash tapi jadi kayak studio gitu. Itu kan keajaiban si flash kan kayak gitu ya, dia bisa kill ambience kan. Dia bisa bikin lighting, dia bisa bikin matahari jadi gelap. Terus flashnya doang yang nyala gitu tuh bisa banget. Punya banyak kontrol. Pernah juga sih diajak sama Om Fajar waktu di Sumba, itu motretnya siang. Backgroundnya matahari gitu, tembaknya ya itu sih kalau continuous sih nggak bakal bisa ya, masih flash gitu. Kalau di outdoor tuh continuous hanya sebagai feel aja sih, buat nge-feel aja. Tapi kalau buat malah lebih efisien mantulin nggak sih? Kalau feel-nya, kalau outdoor kita reflektor tuh kayaknya lebih kuat dari flash nggak sih? Kalau dari flash, enggak, reflektor enggak. Enggak ya, tetap enggak. Tetap harus flash. Reflektor ngisi ya mungkin harus deket banget kali reflektornya. Tidak mungkin killing ambience. Nggak mungkin ya, karena dia kan pasti separuh kekuatan cahaya sumbernya. Cuma maksud gue, kayak misalkan kita backlight nih belakang matahari,
Berarti kan kita harus yang ya minimal untuk feel-nya setengah mataharinya. Kalau itu misalnya feel-nya pakai reflektor mungkin bisa ya. Reflektor. Tapi mungkin ya balik lagi kan nggak konsisten kan. Betul, matahari kan kadang-kadang dia panas, betul. kadang-kadang dia Kadang problemnya terang. juga yang megang reflektornya jadi Ya. ngejar-ngejar. Posisi megangnya juga beda kan. Kalau misalnya orang-orang kebanyakan megangnya dari bawah, nggak mesti selalu dari bawah loh. Reflektor itu karena mungkin dia tujuannya ngisi bagian shadow. Tapi kalau misalnya gue biasanya sama asisten ya sebisa mungkin jangan sampai yang tetap harus diarahin sih, nggak mesti yang saklek harus di bawah karena takutnya mataharinya kenceng banget, terus jadi refleksinya jadi kenceng banget, jadi malah aneh shadownya gitu. Padahal kan sebenarnya cuma buat nge-feel, jadi biasanya agak lebih Ya sebenarnya harus trial juga sih ya. Gue kayaknya ngerasain deh waktu syuting, gue pernah syuting di Sawarna pakai reflektor. Iya, nggak harus selalu yang arah cahayanya tuh sesuai karena kita kadang mau dikit doang ya kita belokin lagi gitu, cuma mau dapet apanya. Malah kalau reflektornya yang kayak silver gitu, kadang gue pernah jadi kayak air gitu, ngerti nggak sih lo? Kayak air terus kayak terlalu kenceng kan. Biasanya putih, putih gitu, aja ya. sih biasanya. Gue pengen nanya juga yang mungkin bisa diterapin lah sama teman-teman yang udah pengen belajar portrait foto ini. Sebenarnya marketnya luas nggak sih? Apa yang lo lakukan ini, portrait fotografi gitu ya, motoin model, studio portrait, marketnya luas nggak sih? Dan gambaran bisnisnya tuh kayak gimana ya? Kalau portrait ya, gue nggak tahu ya, gue belum pernah riset yang sedalamnya soal itu juga ya. Tapi selama ini sih yang gue lakuin tetap ada apa ya strateginya ya. Jadi nggak bisa yang cuman kayak hanya nerima klien doang, tapi tetap harus berstrategi dalam artian gue tetap nge-approach juga orang-orang yang punya popularitasnya gede gitu ya. Gue tetap approach juga untuk minimalnya untuk memperkenalkan gue ke audiens baru mereka, audiens mereka gitu ya. Gue masih lakuin itu. Gue masih test shot buat explore gitu. Gue masih bahkan sebenarnya ngiklan pun untuk gue pribadi belum terlalu gue lakuin ya. Tapi buat Foto Academy, buat apa namanya platform yang gue bikin buat workshop itu ada iklannya. Tapi untuk gue pribadi gue belum ada iklannya. Tapi menurut gue tetap ada marketnya dalam artian kalau misalnya memang sudah fokus atau spesifik di portraits, orang-orang biasanya udah langsung nandain ya dalam artian kayak kalau mau portrait ke si itu. Jadi udah ada, kita udah lumayan ditandain sama orang-orang yang kayaknya akan butuh jasa kita gitu ya. Apalagi kalau misalnya bisa bikin lebih spesifik lagi portraitnya yang kayak gimana gitu, mau yang editorial, mau yang beauty, mau yang segala macam. Itu biasanya tetap akan ada market yang butuh, apalagi kalau misalnya gue kan yang headshot masih jalan ya. Gue kan ada satu project yang headshot yang 80-20 portraits itu yang memang target marketnya adalah orang-orang profesional dan company profile gitu-gitu masih ada. Dan itu sampai sekarang tiap bulan masih ada inquiry yang masuk gitu buat kompro dan segala macam. Oke, jadi lu juga masih ketok pintu gitu ya? Masih. Soalnya gini, kalau dari mata-mata kayak gue lah, karena gue kan tidak menjalani bisnis itu juga. Cuman biasanya kan kita melihat, wih, lu portonya nih ya artis-artis, nama-nama lumayan gede lah, influencer apa. Kadang orang tuh mikirnya, gue nggak mungkin ngalahin lu sih, karena lu kenalannya begini semua. Nah, itu kan ternyata lu juga banyak yang itu intentionally lu buat gitu ya. Lu ketok pintu ke mereka. Lu itu berarti lu kayak ajakan collab kah atau kayak semacam personal project? Mereka lu bayar atau kadang-kadang memang biasanya ketemunya, jadi ketemu di project dulu, baru habis itu gue kayak, kalau misalnya mereka nyaman di project itu, biasanya kita akan janjian sih, maksudnya biasanya gue akan nyodorin, kita kapan-kapan shoot pakai konsep ini yuk, gitu-gitu. Kalau misalnya dia udah nyaman di shoot yang ini, kemungkinan besarnya dia akan mau kalau misalnya dia ada waktunya dan bisa explore gitu. Jadi menurut gue, menjadikan dia sebagai teman gitu kayaknya lebih cocok juga ya. Jadi biar next time kalau misalnya tanpa ada project pun mereka masih mau diajak buat headshot dan segala macam gitu ya. Jadi sebenarnya kan yang lo lakukan ya exchanging value juga ke mereka ya. Dan mungkin ya ini buat gambaran ke teman-teman biar, soalnya gue kenal beberapa lah ya, lu, Om Fajar, si Faim juga kan, kalau kita lihat apalagi Faim tuh Chelsea Islan lah, si siapa, dia banyak banget sudah, Chelsea Islan, Raisa, terus pokok orang-orang yang, cuma gue sedihnya gini, harusnya gue nggak cerita ke situ, tapi gini, orang biasanya ngelihat itu akan jadi sebuah pembanding. Gue nggak mungkin lah masuk ke level Faim. Gue ngelihat porto lu ya sebenarnya mirip-mirip. Gue nggak mungkin lah masuk ke level lu dengan portofolio kayak gitu. Padahal itu yang portofolio tersebut secara intentional lu buat dan
bukan berarti mereka nggak bisa gitu kan. Karena lu tetap kayak tadi, lu menawarkan ke mereka dengan exchanging value, mau bikin konsep bareng gitu-gitu ya. Kayak memang kan ini kan gue juga mulai kan dari tahun 2000 berapa ya? Saya 2018 kali ya. Tapi kan untuk bisa sampai di level sekarang kan memang ada proses yang gue lewatin kayak 5-6 tahun gitu ya. Jadi dari di awal pun gue nggak langsung yang bisa langsung kenal si ini, kenal si itu gitu juga nggak sih. Tetap harus melalui prosesnya. Cuman begitu udah mulai punya porto yang agak, ini ngomong-ngomong soal porto, gue mau sedikit nyampein nih. Gue mau nyampein sedikit kesalahan yang gue lakuin di awal, yang gue nggak pengen teman-teman juga lakuin. Gue dulu di awal suka banget bikin porto tapi nggak ada tujuan, kebayang nggak lo? Jadi test-shot aja, tapi nggak tahu mau bikin apa. Ya mungkin untuk belajar, oke, gue jadi terlatih untuk pakai lighting segala macam. Cuman hasil porto gue itu pas gue diminta sama teman gue buat foto komersil misalnya kan, gue mau porto lo dong buat foto ini berapa segala macam. Pas gue lihat nggak sebanyak itu ya gitu. Jadi kalau misalnya lu baru mulai sekarang, baru mulai fotografi segala macam, baru mulai studio lighting, saya bisa mungkin lu udah harus mikirin ini gue mau bikin porto kemana ya gue jualnya gitu ya. Misalnya lu mau bikin porto beauty, ya udah berarti lu nanti aim-nya akan menjual atau mengiklankan ini ke beauty brand, ke beauty influencer segala macam gitu. Atau misalnya lu bikin porto high fashion, lu ke majalah-majalah atau misalnya ke apalah brand-brand fashion segala macam. Nah dulu gue di awal bikin porto hanya apa ya demi kesenangan aja. Gue pengen motoin ini orang, udah dapat hasilnya bagus, udah gitu. Pas waktu gue lihat hasilnya ini nggak menjual. Nggak segitu menjualnya. Jadi ya oke lah fotonya bagus. Tapi mungkin gue dapat relasi. Tapi kalau misalnya pengen punya bisnis atau pengen punya karir yang panjang, kayaknya lu di awal harus bertanya dulu nih. Lu mau misalnya mau bikin porto, harus intensional. Lu mau bikin porto ini mau dijual kemana? Kalau misalnya nanti mau dipajang di porto PDF lo misalnya gitu ya, ini mau dimasukin ke kategori yang mana? Komersil kah? Beauty shot kah? Atau kemana gitu. Jadi saya bisa mungkin jangan lakuin kesalahan gue di awal dulu yang kayak bikin porto, ngabisin uang, ngabisin waktu, tapi akhirnya pas waktu dikumpulin kayaknya gue nggak pede deh nunjukin ini ke showreel gue misalnya gitu ya, kalau misalnya di foto ke karya-karya gue gitu. Jadi kalau bisa dari awal bikin porto yang intensional, terus kayak jadi yang kontak, kalau bisa ada stylistnya, kalau bisa ada makeup artisnya, kalau bisa talentnya juga yang bisa exchange konsep ya, misalnya dia mau fotoin apa, kalau bisa jangan bikin foto yang hanya mengiyakan konsep dari orang itu aja gitu. Kita juga punya konsep, kalau bisa juga diaplikasiin di orang tersebut gitu loh. Jadi jangan one way aja gitu. Nah itu. Jadi berstrategi lah. Iya benar. Gitu ya. Harus lihat arah depannya mau kemana. Tapi ya sebenarnya kebanyakan orang gini gak sih, kayak misalkan gue mau trade, wah gue mau jual ini nanti untuk jadi fashion photographer. Tapi kan kadang orang jadi ada suara kedua, alah jualannya dari mana? Nah suka gitu nggak? Gitu. Nah itu gimana tuh mengatasinya? Kalau zaman sekarang kayaknya udah cukup mudah ya, maksudnya kayak lu pertama dengan lu posting konten, posting fotonya di sosmed, posting reels gitu, atau posting iklan, itu kayaknya udah cukup jadi senjata lo buat nge-promote sih. Selain biasanya tuh yang terjadi adalah mouth to mouth, maksudnya promo, bukan promo ya, maksudnya kalau misalnya lo bikin satu foto bagus, atau misalnya lo kerjasama sama makeup artist, terus dia puas, otomatis lo akan jadi top of mind-nya dia juga. Nah itu kayaknya itu di luar kuasa kita itu. Kan kalau misalnya ngiklan, kalau misalnya posting, bikin konten, itu kan masih di kuasa kita. Tapi kalau udah word of mouth, kayak Faim tuh menurut gua, dia pasti hasil rekomendasi sih. Dia bikin project sama si A, bagus. Walaupun mungkin secara nggak langsung, misalnya dia bikin video buat Raisa. Walaupun Raisanya nggak secara langsung promote Faim yang videoin, tapi kan orang lihat, oh kayaknya dia video sama Faim pasti bagus, dan segala macam gitu kan. Jadi kayaknya selain kita ngiklan, kita bikin konten dan segala macam, tuh kayaknya hasil yang bagus juga akan bisa jadi senjata buat word of mouth sih menurut gua. Tapi emang iya sih, itu mungkin yang perlu diperhatiin teman-teman juga soal ini kali ya. Gua nggak tahu sih bahasanya apa ya, mungkin accountability atau apa. Tapi ya kayak Faim salah satu contohnya juga, memang benar word of mouth itu orang yang puas dengan kerjaan kita. Terus kalau Faim ya, kasusnya Faim gue ngelihat mungkin orang ini ngerasa Faim juga nggak ngomonginnya duit mulu, nggak ini mulu. Jadi emang si Faim ini jobnya direkomendasikan dari si satu orang ini terus nih, MUA gede. Kan Om Fajar juga kenal ternyata kemarin pas ngobrol, emang MUA-nya artis-artis lah gitu. Dan memang si Faim banyak direkomendasikan dari situ. Itu salah satu memang peluang yang bisa diambil juga sih. Tapi maksudnya buat orang yang baru mulai,
intentionally strategi tersebut oke lah mereka udah tahu, tapi yang mereka pertama langkahnya bisa ambil paling simple ya pasti ngonten gitu ya. Minimal konten lah. Dan bikin personal project Yes. gitu ya. Buat yang penting perbanyak ya itu kan sekalian ngasah juga kali ya kalau personal project ya. Udah nggak terlalu banyak sih pertanyaan-pertanyaan gue untuk segmen ini. Paling gue pengen tahu juga ini dari motret ini aja nih. Cukup buat hidup. Waduh. Pertanyaannya lumayan gong ya. gue sih ditanya itu juga bingung sih. YouTube cukup nggak buat hidup gitu? Susah. Tapi kan lu yang ditanya. Gue kan abis nikah ya baru setahun ini nih kayak. Jujur sebenarnya kemarin gue nikah, biaya nikah gue tuh dari digital product tau. Oh iya. Ini gue baru kali ini ngomong kali ya, kayak mungkin hampir, gue kan nikah juga intimate ya. Maksudnya gue bisa bilang kayak separuh dari biaya nikah gue tuh dari digital product. Oh, jadi lu termasuk ada cara monetisasi untuk portrait ini? Ya. Salah satunya ada digital product juga. Karena di zaman sekarang kayaknya, ya tadi ya mungkin saingan udah banyak dan segala macam. Menurut gue agak terlalu lazy kalau misalnya hanya mengandalkan kerjaan dari foto. Padahal sebenarnya peluangnya tuh ada. Iya. Lu bisa punya skill, lu bisa sharing skill lu segala macam. Sebenarnya itu peluangnya tuh ada banget dan platformnya udah jauh lebih mudah ketimbang 2017, 2016 kan dulu belum ada. Orang mau beli e-book aja orang belum terbiasa kan. Zaman sekarang gara-gara pandemi ya, orang jadi terbiasa beli digital product, beli e-book dan segala macam. Jadi kayak kalau hanya mengandalkan foto doang ya mungkin bisa, tapi gua jujur banyak sumbernya selain dari kerjaan foto, konten gitu, sama konten juga ada tuh beberapa tuh. Kan? Apa? Workshop juga sama digital product juga. Karena nanti at the end akan nyambung sih orang-orang yang beli digital product, mereka akan tertarik ke workshop offline-nya gitu-gitu loh. Benar. Jadi mereka udah beli digital product, kayaknya gue mau coba deh. Atau misalnya pas gue lagi ke kota mereka gitu ya, bikin workshop, mereka jadi karena udah pernah beli digital produknya, kayak pengen ngerasain workshopnya gimana sih, aslinya gimana gitu di lapangannya, dan 6 jam tuh ngapain aja dan segala macam. Jadi gitu loh. Oke, jadi menciptakan ya keseluruhan ekosistem untuk orang yang mau belajar sih lo. Jadi digitalnya ada, workshop offline-nya ada gitu ya. Dan cukup berarti. So far cukup. So far karena gue masih berdua ya, belum ada. Tapi masih haus banget. Masih cukup. Dan kadang-kadang gini, ini yang gue pelajarin selama gue freelance tuh 2018 ya. Berarti 8 tahun ya. Dulu tuh kalau misalnya freelance, gue dulu lumayan nekat ya, karena gue nggak ada pegangan dalam artian kalau kalian mau freelance sekarang, kalau bisa ada pegangan 1 atau 2 klien yang repeat order sih. Oke. Gue dulu tuh kayaknya nggak gue rencanain, tapi ada 2 atau 3 klien yang repeat order. Jadi kayak misalnya tiap bulan ada event, tiap bulan ada project lah dari mereka gitu ya. Sampai sekarang. Tapi itu setelah 7 tahun akhirnya lepas juga nih 2 klien tersebut. Okay. Setelah 7 tahun jalan sama gue, akhirnya lepas. Jadi tetap harus berstrategi tadi ya, tetap harus memperkenalkan diri ke online gitu ya, bikin konten dan segala macam. Selama masih gue kayaknya ada beberapa sumber income selain kerjaan foto, konten, workshop. Jadi kayaknya masih bisa di-expand lagi nih kalau misalnya gue bikin, kayak lu misalnya kita bikin physical product apa ya, kayaknya temen gue ada sih yang bikin physical product tapi dari 3D paint, 3D printing gitu ya. Mungkin bisa juga, jadi kayak banyak sih kayaknya yang bisa dilakuin. Tapi gue so far dari 3 atau 4 sumber yang gue punya kayaknya cukup sih. Gitu untuk ya. sekarang cukup. Cuma ya lu merasa ini masih ada yang bisa di-expand sebenarnya. Masih banyak. Sama tadi sih mungkin biar gue highlight aja sih dari cerita lu tersebut. Poin soal klien yang repeat order itu bisa hilang. Gitu sebenarnya kan. Dan itu jadi jangan bergantung. Itu gue soalnya relate juga sih tahun ini. Mereka tahu lah tahun ini gue kehilangan income gue yang tadinya tuh pasti sebulan 20. Ntar dulu. Tiap bulan tuh lu pasti dapat 20 dari klien yang berulang. Tapi hilang udah. Oke. Karena ya itu tadi itu mungkin maksudnya lu nggak expect itu terjadi. Nggak expect. Oke. Gue tahu ada resiko itu sebenarnya. Makanya ya gue exploring juga banyak kan. Cuma ya gue juga kaget lah. Dan 2 klien lah gitu. 2 klien sih. Langsung shoot, dan itu setiap bulan tadinya. Wah itu memang kan membuka mata juga sebenarnya kalau ini. Dan kadang kita tuh kadang-kadang kepepet dulu baru kita mikir hal baru gitu. Mau nyoba hal baru gitu. Cuma kan mungkin nggak semua orang punya flag and fight ininya kuat gitu ya. Sama
nggak semua kondisi saat itu terjadi ideal juga kan. Iya, benar. Takutnya ya gue mungkin ideal saat itu terjadi, gue punya kemampuan untuk shifting gitu, gue punya kemampuan untuk. Tapi kan salah satu yang menyelamatkan memang ketika itu terjadi produk fisik gue tuh udah jualan. Iya. Gitu, jadi udah ada income lain loh. Padahal lu nggak rencanain ya. Iya, untung lu mulai ya. Paling nggak untung mulai gitu. Jadi memang bener sih kalau bisa ya lu di segmen apapun, mau portrait gitu kan, mau mungkin videografiknya si Faim dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau bisa ada multiple stream of income gitu ya. Yes. Ya sebenarnya itu apapun sih lu buat. Di luar fotografi, videografi pun menurut gue sih kalau bisa, ya kalau kalian ada kerjaan utama, kalau bisa ada sampingan untuk ngerjain apa gitu, gue rasa ya. Sama satu lagi mungkin orang-orang yang, mungkin teman-teman fotografer yang selama ini belum pernah nyentuh atau belum pernah nyobain studio lighting, menurut gue salah satu cara untuk naikin rate lu adalah dengan cara yang menguasai studio lighting. Karena kalau lu belum pernah nyemplung di studio lighting, di foto-foto yang berhubungan sama lighting di studio, ya mungkin akan berkutat di kerjaan yang itu aja yang mungkin gue nggak tahu juga, mungkin bisa jadi dapat kerjaan yang lebih gede juga ya. Tapi kalau lu bisa menguasai satu jurus ini, gitu ya, ibarat lu ninja, lu menguasai jurus ini, otomatis akan ke-unlock sebuah stream income yang baru gitu. Iya. Dan sebenarnya kan studio lighting ini kan, gue rasa ya di segmen apapun bisa jadi sebuah amplifikasi value lu, gitu. Lu mau foto produk, lu belajarin ya foto produk dari yang begini, terus paham studio lighting, amplifikasi gitu loh. Sama di gue juga kalau gue belajar studio lighting dengan bagus, gue rasa review-review di ST juga bisa lebih lebih kan. Ya, jadi segmennya apapun ya belajar studio lighting ya kayaknya cukup esensial juga gitu. Benar. Dan hasilnya tuh langsung kelihatan. Kalau kita ngomongin hasil ininya ya, bukan hasil duitnya, hasil visualnya tuh pasti langsung kelihatan. Oke. Paling mungkin ini, gue ada 2 pertanyaan lagi, tapi gue akan jadiin di akhir banget. Cuman lu boleh info dulu mungkin kalau dalam waktu dekat bakal ada offline workshop. Oh ya, jadi mungkin buat yang teman-teman yang belum tahu, gue tuh dari tahun 2023 kayaknya, tapi mungkin dulu belum rutin ya. Sekarang kayaknya udah hampir rutin, kayak sebulan atau 2 bulan sekali biasanya ada. Gue bikin workshop offline. Yang terdekat itu sebenarnya di Bandung, nanti kayaknya gue insya Allah 12 Agustus. Akan ke Bandung, workshop basic lighting. Jadi kalau teman-teman ada yang dari Bandung mau daftar, sayangnya sih sekarang kayaknya sisa 2 atau 3 slot. Karena gue bikin cuma 10. Oh, dibatasin. Kecil ya? Ya, dibatasin. Jadi nanti kontak aja adminnya, kayaknya mungkin masih ada sisa 2 atau 3 slot pas ini tayang ya. Sama nanti kalau misalnya mau yang dari Jakarta nggak mesti ke Bandung juga, nanti kayaknya akhir Agustus tanggal 27 akan ada workshop basic. Oh di Jakarta tuh, itu di Jakarta yang 27 Agustus. Tapi nanti yang di Jakarta 27 tuh kayaknya akan konsep baru. Oke. Jadi nanti tuh lebih banyak, jadi kayak selama ini gue bikin workshop 1 hari 6 jam, besok itu akan dibagi 2 jadi workshop yang teori, hari pertama teori, hari kedua baru full praktek. Oke. Beda. Oh, selama ini 1 hari dua-duanya tuh. Seru juga. Sekarang mau dipisahin antara ini teori aja. Tapi nempel di hari yang sama. Enggak, kayak mungkin beda 27 sama 30 kalau nggak salah. Oh, oke. Ya agak lompat dikit gitu ya, tapi oke, seru juga. Dan mungkin gue bisa datang kali ya. Ya, nyusup kali ya. Nyusup buat yang. Jadi kalian mungkin bisa temu gue antara yang Bandung sama yang Jakarta. Nggak peduli juga kayaknya. Malah ada yang cancel nanti. Mas, ada Erwin nanti di Bandung gitu. Nggak mau. Saya nggak suka mereview dia gitu. Bisa aja. Wah, langsung ketahuan nih kameranya apa nih. Nah, oke. Tuh, jadi teman-teman, gue rasa worth it juga lah. Workshop offline tuh gue sendiri cukup menikmati. Kalau misalkan kayak apalagi yang kecil kayak gitu, cuma 10 orang. Gue kalau yang rame-rame sih jarang tertarik ya. Karena agak susah gitu untuk nanti rebutan apa. Tapi kalau yang kecil begitu, gue rasa ini kesempatan yang menarik juga. Kalau emang kalian tertarik untuk belajar studio lighting, terutama ya. Jadi boleh tuh, tanggal 12 sama di 27. Bandung ya? 12 di Bandung, 27 di Jakarta. Terakhir, ini sih berkaitan sama campaign gue sebenarnya. Jadi video ini tayang tuh harusnya gue lagi ada lomba. Tapi pertanyaan buat lu adalah, kalau lu dikasih budget bersih 25 juta buat beli gear, kamera, lensa, atau aksesoris apapun berkaitan foto video, lu beli apa? Waduh, cuma 25? Cuma 25. Tapi dalam kondisi lu nggak punya apa-apa sekarang. Oh, ini anggap gue nggak. Ya, lu nggak punya kamera, lu nggak punya. Ya. Oke, 25. Apa Anjir, yang akan kecil gue beli? 25. Shit. 25 ya, apa yang akan gue beli ya?
Balik lagi kayak gue di awal sih kayaknya ya, dulu ya. Minimal punya satu kamera dan satu lensa sih. Itu Apa tuh? Satu kamera, satu lensa apa? Yang dapat 25. Dulu sih gue mulai dari Canon ya, Canon EOS M3. M3 sekarang kan goceng juga dapat. Dulu mulai dari situ. Cuman kalau sekarang, kalau di kondisi sekarang, kalau misalnya mau mulai kayaknya, waduh nggak cukup lagi duitnya. Ayo, diatur budgetnya, jangan nggak boleh ditambah kredipo. Mungkin Sony emang ada yang di bawah 20 second kali ya. Kayaknya akan Ya, beli yang second second sih. banyak lah. Kayaknya akan beli yang second kayaknya 73 masih oke mungkin gua. 18 masih dapat nggak sih 18 15? Dapat. Sama satu lensa 2470 tapi yang second juga. Itu 2470 Sony atau Tamron gitu. kayaknya ke Tamron sih. Sony kayaknya masih 17, 18, 16. Oke, ya kayaknya dapat itu. Ya kalau 15 aja udah 30 kurang kan. Iya. Gue harus ngutang ke siapa 5 juta Susah juga nih. mendingan beli sesuai budget aja. Jadi kan Betul. kalau beli kamera kan jangan beli yang maksain kan. Jadi kayak Betul. beli ya udah Sony second A73 15 juta atau 16 juta. Terus Tamron kayaknya kalau yang 2875 itu kalau secondnya mungkin dapat 9 atau 10 kali ya. Ya itu cukup. Ya pokoknya kalau ada budget segitu, kalau lu Ya, kamera lensa dulu sih. Kamera dan lensa sapu jagat gitu ya? Iya. Lighting mungkin gua bisa minjem sih. Oh iya, lighting paling gampang buat ini sih. Soalnya lighting orang pun paling banyak nganggur kan. Oh iya. Dibanding kamera lensa gitu, dibanding kita minjem kamera Iya, lensa, lighting tuh kayak lebih gampang karena biasa punya orang pun nganggur. Gitu. Oke. Oh, gue sama satu lagi sih sebenarnya, tapi ini mungkin gue nggak harus masuk podcast. Iya, iya. Masukin juga nggak apa-apa sih. Cuma gue pengen tahu ini. Lu ngedit kerja pakai apa laptop? Laptop MacBook M2 Pro. MacBook M2 Pro. Kenapa pakai MacBook? Singkat aja. Oh dulu tadi yang gue bilang irit sumber masalah itu adalah kejadian gue kehilangan laptop. Oh iya, nyambung. Kehilangan laptop, akhirnya gue dipinjemin laptop setahun MacBook. Setelah dipinjemin laptop MacBook setahun, akhirnya gue nggak bisa lepas dari MacBook buat ngedit. Itu perkenalan pertama sama Apple sistem. Jadi dari segi productivity-nya juga berasa gitu ya. Oh iya sih. Baterai apalagi dulu kan gue masih pakai apa dulu ya sebelum waktu pas hilang tuh kayaknya laptopnya Acer atau Asus gue lupa. Yang harus begitu duduk colok. Biar performa maksimal. Iya biar dan kayaknya dulu juga baterainya kan nggak bisa awet kan. Habis begitu pindah ke MacBook kayaknya lumayan lah bisa 2 jam 3 jam tahan tanpa dicolok segala macam. Berasa banget ya bedanya. Dari apa itu tahun berapa kejadiannya? Mungkin 2017 ya. Berasa banget sih waktu itu. Iya. Daripada lu irit-irit beli yang murah lagi, lu waktu itu irit MacBook. Untungnya ada yang minjemin MacBook setahun. Oh, dan jadi ngerasain dulu gitu. Jadi ngerasain dulu gitu. Jadi Akhirnya ngerasain waktu dulu itu, dan ngerti. tapi pun MacBook pertama pun nggak langsung yang M2 Pro dulu kan sempat pakai yang MD101 yang tebel banget itu. Oke. Ini soalnya buat sebenarnya harusnya Om Fajar sama Fahim gue tanya hal yang sama buat bahan video gue nextnya. Karena ini biasanya video-video yang seru soal kenapa pakai MacBook Oh, gitu kan. Karena foto dari 3 tamu podcast kan Kayaknya semuanya pakai MacBook MacBook semua. Iya. Om Fajar MacBook, ini cuma kan orang suka doyan ribut-ribut itu kan. Nah, ini gue rasa video yang seru. Baru lu doang yang gue tanya. Nanti mungkin nyusul yang lain. Tapi oke. Thank you ilmunya. Sama-sama Erwin, terima kasih Thank you udah diundang. sudah datang juga. Jauh kan, lumayan kan? Sebenarnya deket sih sebenarnya. Cuma ya ini banyak transformer lah di sini. Iya juga ya. Gue akhirnya ngerasain tuh. Iya, oke. Thank you. Thank you, Erwin. Mas Anes. Sampai ketemu lagi.